Saya Sri Lasako dengan NPM 33220106. Di sini saya akan menjelaskan tentang biodiversitas makroalga. Yang pertama, pendahuluan. Berbagai sumber daya hayati yang sangat potensial di perairan laut Sulawesi Utara dapat dikembangkan sebagai sumber pangan, bahan baku, industri, dan sebagai berikut. Sumber daya hayati laut tersebut memiliki nilai ekonomis baik yang sudah dikelola dan dimanfaatkan, antara lain ikan krustasea, moluska, makroalga, maupun dimanfaatkan seperti beberapa jenis makroalga. Makroalga merupakan salah satu jenis sumber daya yang tersebar luas dan merupakan bagian tersebar dari tumbuhan yang hidup di laut sehingga dapat dijumpai pada semua perairan. Hal ini berhubungan dengan produktivitas primer maupun sebagai fungsi dan peranannya. Secara ekologis, penelitian tentang biodiversitas makroalga di kora-kora belum pernah dilaporkan. Oleh sebab itu, perlu biodiversitas makroalga di perairan tersebut. Yang berikut hasil dan pembahasan. Di lokasi penelitian terdapat ekosistem lamun yang memanjang pada sebagian pasir pantai kora-kora dengan lebar yang bervariasi. Di ekosistem lamun ditemukan beberapa spesies makroalga, terutama makroalga coklat dan hijau. Sekitar 100 meter dari pesisir dan hijau sekitar terdapat ekosistem terumbu karang tepi dengan beberapa jenis alga coklat seperti Turbinaria spp. Adapun di antara kedua ekosistem tersebut berupa rataan pasang surut ditemukan makroalga coklat Sargassum spp, makroalga hijau Halimeda, dan makroalga Glaxura. Jumlah total makroalga yang ditemukan sebanyak 10 spesies. Yang pertama, Glaxura oblongata. Talus tegak rimbun terbentuk rumpun berwarna merah muda, membentuk rumpun soliter yang besar. Makroalga merah ini hidup di daerah berbatu atau berpasir, karang mati, dan cangkang karang pada perairan dangkal di daerah terendah terhadap gelombang yang cukup kuat hingga kuat. Yang kedua, Padina. Talus berbentuk kipas dengan segmen-segmen lembaran tipis. Tinggi talus 5-8 cm dengan lebar 3 cm, berwarna coklat kekuningan dan terdiri dari cuping-cuping garis lengkung ganda. Memiliki alat pengapuran terjadi berukuran kecil. Coklat ini hidup pada substrat berpasir dan karang mati di daerah pasang surut. Yang ketiga, Sargassum crassophyllum. Talus umumnya gepeng dan padat. Percabangan tidak teratur dengan permukaan daun, terdapat duri-duri kecil dan tidak rata. Berwarna coklat muda dengan lebar 1,0 sampai 2,5 cm, melekat pada substrat dengan alat pelekat berbentuk cakram. Makroalga coklat ini hidup di padang karang mati di daerah pasang surut. Yang keempat, Sargassum paniculatum. Talus rimbun berwarna coklat tua dengan permukaan tidak rata. Bagian pinggir talus tidak rata dengan ujung melengkung dan berbentuk oval. Permukaan talus terdapat ramuan kecil pendek dengan percabangan dikotom dan tebal dengan diameter 1,5 sampai 20 cm. Dapat hidup pada karang mati. Yang kelima, Sargassum turbinardioides Grunow. Talus berbentuk gepeng, pada bagian ujung terdapat ramuil pendek, tidak teratur dan tajam. Percabangannya tidak teratur, daun tebal, bulat, dan agak pendek. Talus berwarna coklat tua, diameter daun 1,0 sampai 1,3 cm dan panjang daun 1,2 sampai 1,7 cm. Tinggi total 25 sampai 30 cm. Mikroalga coklat ini hidup pada karang mati di daerah pasang surut. Yang ketujuh, Turbinaria omata. Talus tegak dengan tinggi total mencapai 20, sedangkan tinggi dari alat pelekat ke percabangan pertama 0,5 sampai 2 cm, berbentuk daun agak bulat. Umumnya seperti corong dan dikelilingi oleh semacam duri yang tajam dengan letak tidak beraturan. Bagian tangan daun melengkung ke
ke dalam lebar daun 0,5 sampai 2 cm, mempunyai reseptakel yang melekat pada batang. Talus berwarna coklat gelap. Makroalga coklat ini hidup di pada substrat karang. Yang kedelapan, Discosphaera cavernosa. Talus keras, kaku, agak tebal dan membentuk lebaran cekung dengan diameter 8 cm. Memiliki alat pelekat pada permukaan bagian bawah talus. Mikroalga hijau ini dapat hidup pada patahan karang, batuan, atau pada kayu. Yang berikut ke-9, Valonia aegagrophylla. Talus tegak membentuk semacam bentalan atau gerombolan tebal lebih dari 2 lapis, lebar mencapai 3 cm dengan tinggi 4 cm. Talus tersusun seperti balon pendek dan agak memanjang panjang, vesikula mencapai 0,5 cm dengan diameter 0,3 cm, memiliki alat pelekat dengan saling melekat. Makroalga hijau ini hidup pada karang batu pada kolam-kolam kecil di daerah pasang surut. Yang terakhir ke-10, Holymeda Clydracea decacine. Talus tegak berwarna hijau yang terdiri dari segmen-segmen kecil terbentuk silinders dan keras karena banyak mengandung zat kapur. Tinggi talus mencapai 15 cm dan membentuk cabang dikotom dan teratom alat pelekat berkumbi dengan tinggi 2-4 cm dan lebar segmen 1,1 cm. Makroalga hijau ini hidup pada substrat terpasir dan patahan karang di daerah pasang surut. Sekian dan terima kasih.